baik. Selamat pagi Upasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada kisah di dalam Dhammapada mengenai pertengkaran antara suku Kolya dan suku Sakya. Pernah membaca? Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum. Waktu itu Sang Buddha berada di suku Sakya, lagi berdiam di suku Sakya. Kemudian di sana ada pekerja dari suku Sakya dan suku Kolya. Dia ini bekerja, yaitu meladang. Nah, setelah dia ladang, kebetulan itu dia sedang panen. Nah, sedang panen. Kemudian yang suku Kolya ini punya pikiran bahwa, wah, kita ini kan sistem ladangnya adalah sistem perairan tunggal. Jadi kita ini butuh yang namanya air banyak. Nah, alangkah baiknya sungai Rohini ini, kalau bagusnya ini diairkan untuk kita saja. Nah, untuk suku Kolya saja. Nah, akhirnya pekerja yang suku Sakya ini mendengar, loh, kok bisa gitu? Tidak bisa. Kami pun juga sama. Ladang kami juga pakai sistem tunggal. Kalau seumpama air Rohini ini diambil alih sama kalian, kami pakai air apa? Gitu. Kami tidak bisa meladang lagi. Akhirnya mereka saling bertengkar, saling menjelek-jelekan ini dan sebagainya. Setelah itu mereka mulai yang namanya main tangan, saling pukul, berantem mereka. Setelah berantem mereka ini sampai laporan sama orang-orang yang berkuasa. Sampai orang-orang berkuasa bertindak, kemudian sampai kedengar sama raja. Akhirnya kedua belah pihak, raja dari suku Sakya dan raja suku Kolya ini langsung bertengkar dia. Di tengah-tengah sungai Rohini ini. Akhirnya ketika itu Sang Buddha sedang bermeditasi. Kemudian Sang Buddha melihat dengan mata kebudaan bahwa sangat disayangkan sekali kedua suku ini saling bertengkar. Nah, akhirnya dengan cinta kasih sayang Sang Buddha ini terbang di udara. Kemudian di tengah-tengah antara suku Sakya dan suku Kolya, Sang Buddha ini dengan postur tubuh bermeditasi, tetapi melayang di udara. Kemudian raja suku Kolya dan suku Sakya ini melihat Sang Buddha, senjatanya ini langsung dilemparkan, dia langsung buru-buru turun ke bawah. Nah, turun dari tunggangan, yaitu gajahnya atau kudanya, untuk berperang. Turun langsung bernamaskara. Pengawal dan pengikutnya semua ini juga melakukan yang sama. Ketika melihat Sang Buddha seperti itu, langsung melemparkan senjata. Dilemparkan, kemudian dia turun bernamaskara. Kedua-dua sukunya. Karena mereka semua adalah pengikut Sang Buddha. Nah, akhirnya ditanya oleh Sang Buddha, apa yang kalian lakukan di sini, oh Raja? Kami sedang berperang, Sang Buddha. Kalian memperebutkan apa? Pertengkaran ini dimulai dari apa? Oh, saya tidak tahu. Nah, coba saya tanyakan kepada pengawal saya. Sampai ditanya-tanya sampai ke dalam pekerja ini, baru ditemukan jawabannya.
yaitu memperebutkan yang namanya sungai Rohini ini. Nah, karena memperebutkan sungai Rohini ini, akhirnya Sang Buddha tanya, berapa harga sungai Rohini ini? Oh, tentu tidak berharga, Sang Buddha. Berapa harga Katya ini? Katya ini kesatria itu ya. Nah, mereka kan mau berperang. Nah, otomatis bawa yang namanya kesatria dari suku Kolya, dari suku Sakya. Nah, akhirnya sang rajanya ini bilang, oh tidak ternilai satu Katya ini tidak ternilai harganya. Nah, akhirnya Sang Buddha ngasih tahu bahwa kalian memperebutkan yang namanya sungai Rohini ini demi sungai Rohini ini kalian merelakan Katya yang tidak ternilai ini. Kalian hidup penuh dengan kebencian, tetapi saya tidak hidup dengan kebencian. Kalian hidup dengan penyakit, tetapi saya tidak hidup dengan penyakit. Kalian hidup dengan nafsu-nafsu indria, keserakahan, tetapi saya tidak hidup. Tetapi saya tidak hidup dengan nafsu-nafsu indria keserakahan. Nah, akhirnya Sang Buddha membabarkan Dhammapada. Sungguh bahagia hidup di tengah-tengah orang yang memiliki kebencian. Di antara orang-orang kebencian, kita tanpa kebencian. Di antara orang-orang yang penuh dengan kebencian, kita hidup tanpa kebencian. Sungguh bahagia hidup di dunia ini tanpa penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, kita hidup tanpa penyakit. Sungguh bahagia hidup di dunia ini tanpa keserakahan. Di antara orang-orang penuh keserakahan. Di antara orang-orang penuh keserakahan, kita hidup tanpa serakah. Paham ya? Nah, jadi Sang Buddha mengingatkan kepada kita bahwa sungguh bahagia kehidupan kita ini, yaitu tanpa kebencian, tanpa penyakit. Bapak Ibu penyakitan tidak? Nah, tentunya tidak ya. Bapak Ibu punya keserakahan tidak? Nah, kalau masih punya keserakahan, lebih baik dikurangi. Hidup tanpa keserakahan ini sangat indah sekali, sangat bahagia. Hidup tanpa kebencian pun juga demikian, sangat indah dan bahagia. Di antara orang-orang yang hidup penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan, yang hidupnya ini saling membenci, saling perang, saling bermusuhan, saling caci maki, saling menjatuhkan, benar ya? Nah, kalau seumpama mereka masih memiliki yang namanya kebencian dan keserakahan, apalagi nanti kalau sudah berperang seperti itu, ujung-ujungnya pasti kita akan menjadi sakit. Ada yang saling pukul-pukulan, nah akhirnya dia akan mendapat yang namanya kesakitan. Kalau tidak pakai pukulan fisik, mereka main lewat jalur jauh. Wah gitu. Akhirnya mereka punya yang namanya rasa sakit ini. Hidup penuh dengan penyakit ini tidak bahagia, malah menderita. Nah, inilah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dapat memahami Dhamma pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu jauh dari yang namanya hidup tentang kebencian, penyakit, dan keserakahan. Yaitu semoga Bapak Ibu semakin hari semakin memiliki kehidupan yang tanpa benci, tanpa keserakahan, dan tanpa penyakit, sehingga akan
mendapatkan yang namanya kebahagiaan-kebahagiaan. Mari semua kita limpahkan kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha varivaha purabari purende sakarang ewamewa itu dinang betanang upakapati ijenang matitang tumhang he pamewa sami jatuh sape purendo sanggapa cando banaraso yadha manico diraso yadha sape teyo viva cando saparo kovena sato mate Bhavatwandarayo sokhedegayo ko bhava abhiva tanasile sane changvodha bacayeno cataro dhamma vadhande ayuwano sukhang Palang bhavatu sabha manggalang raghantu sabha dewata sabha buddhano bhavena Sada sadhe bhavantu te bhavatu sabha manggalang raghantu sabha dewata sabha dhammano bhavena sada sadhe bhavantu te bhavatu sabha manggalang raghantu sabha dewata sabha sanghano bhavena sada sadhe bhavantu te